Universitas Negeri Malang. Hari ini Jumat 9 Desember 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran yang saya persembahkan untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 bidang studi ilmu pengetahuan sosial di SMP Ali Usman Gondang Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, semangat. Siap untuk belajar? Siap. Oke, saya cek semangatnya dulu. Saya cek kesiapan dulu. Salam selalu. Trust and integrity. Saya
Bisa dijawab dari pertanyaan 1. Mengapa mereka tidak berinteraksi? Jawabannya adalah karena terlalu fokus. Yang laki-laki apa jawabannya coba? Karena terlalu fokus. Kalau yang perempuan jawabannya? Karena terlalu seru. Yang laki-laki terlalu fokus, yang perempuan terlalu seru. Pertanyaan kedua, mengapa anak-anak itu sangat serius bermain HP? Coba angkat tangan. Karena bermain
Kemudian dalam folder tersebut akan ada 4 item. Yang pertama itu bahan ajar, yang kedua adalah video, yang ketiga PPT, yang keempat adalah LKPD. Yang dikerjakan itu adalah PPT sama LKPD. Videonya, tapi sebelum mengerjakan LKPD sama PPT-nya, silakan disimak dulu videonya. Habis itu mengerjakan LKPD sekaligus PPT. Silakan dibagi tugas. Siapa yang mengerjakan PPT, siapa yang mengerjakan LKPD. Jadi satu tim silakan
Banyak masyarakat bangsa di dunia ini menggunakan teknologi. Teknologi ini, berkembangnya teknologi ini sebagai salah satu dampak dari adanya globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustia Mulia. Saya mewakili dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang globalisasi yang saya lihat di jurnal ini. Ketika media sosial menjadi hoax. Berikut nama kelompok 1, yaitu yang satu Faiz, yang kedua Andi, yang ketiga Wahid, yang keempat Rita. Isi video. Video ini berisikan tentang penggunaan media sosial yang sekarang sudah menjadi satu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh penggunaannya. Pelaku penyebar hoax. 1. Pengguna media sosial. 2. Generasi muda. 3. Masyarakat umum. 4. Pemerintahan. Terjadinya hoax. Hoax terjadi ketika ada sebuah peristiwa yang ada di masyarakat, kemudian disebarluaskan melalui media sosial tanpa mengetahui sumber peristiwa tersebut. Kenapa hoax terjadi? 1. Karena tidak ada sesat. 2. Tidak ada klarifikasi dari yang bersangkutan. 3. Rasa fanatisme yang terlalu tinggi. Upaya mengatasi hoax. 1. Diberi pemahaman. 2. Diberi sanksi atau hukuman. 3. Mencari sumber kebenaran. Upaya mengatasi. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya. Siapa yang mau bertanggung jawab ketika ada yang mau bertanggung? Pihak kepolisian, pihak keadilan, dan hakim. Sekian dari saya. Belum. Ada sanggahan Pak? Tadi jawabannya apa? Bisa diulangi lagi? Pihak keadilan, dan kepolisian, dan hakim. Ada sanggahan nggak? Ada. Apa? Polisi tidak akan memberi sanksi apabila tidak ada yang melaporkan. Polisi tidak akan memberi sanksi ketika tidak ada yang melaporkan. Masuk akal? Ya, karena polisi itu tidak akan menindaklanjuti ketika tidak ada laporan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, bisa diakhiri. Sekian dari saya mewakili kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menjelaskan tentang Crazy. Crazy yang menjadi salah satu sikap hedonisme yang semu. Crazy ialah orang-orang dengan kekayaan berlimpah yang mempunyai berbagai bisnis, rumah, atau mobil mewah, serta sering memamerkan gaya hidup khas kalangan kelas atas. Mengapa terjadi crazy rich? Ada seorang pengusaha kaya yang mendemokan caranya untuk berbisnis dan menjadi kaya, sehingga yang melihat tertarik mengikutinya. Tetapi salah langkah akhirnya tertimbul yang namanya penipuan. Bagaimana solusinya? 1. Jangan tertipu. 2. Seimbangkan pemasukan dan pengeluaran. 3. bersyukur. Sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi aja dulu Pak. Apakah ciri-ciri crazy? Yang pertama, biasanya memamerkan hartanya, rumahnya, mobilnya, dan barang-barang yang mewah melalui media sosial. Ada pertanyaan lagi? Saya. Apa akibat dari adanya crazy rich? Salah satunya adalah penipuan, penfitnahan, dan ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih foto. Berikutnya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nasifia Mariska. Saya mewakili dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Izatul Ahmad-Dhani, yang ketiga Ahmad Dhani Dwi, yang keempat Muhammad Afandi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa isi video itu? Media sosial dapat menimbulkan hoax. Siapa pelaku hoax? Para pengguna media sosial yang tidak menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik. Kapan terjadinya hoax? Saat ada sebuah kejadian yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa terjadi hoax? Hoax terjadi karena ada beberapa orang pengguna media sosial yang tak bisa memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, pengguna tersebut apa yang memang mempunyai tujuan untuk meresahkan masyarakat dengan berita tidak benar. Bagaimana mengatasi hoax? Cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, ikut serta diskusi anti hoax. Sekian dari saya. Ada yang dipertanyakan? Ayo silakan. Kalau yang mau ditanyakan. Dari kelompok 1. Bagaimana mengatasi hoax? Mengecek alisan foto, ikut serta dalam grup anti hoax. Ada yang lain pertanyaannya? Nggak ada. Oke, boleh diakhiri. Sekian dari saya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Berikutnya kelompok terakhir. SG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4. Di sini saya akan berpresentasi tentang hedonisme semu Brazil. Lesson plan. 1. Apa? 2. Siapa? 3. Kapan? 4. Kenapa? 5. Bagaimana? Apa? Video tersebut berisikan crazy rich Indonesia yang
yang wajib kita dilakukan. Positifnya wajib kita lakukan. Kemudian Contoh dan dampak positif negatifnya yang buruk yang kita harus dicontoh. oke, berikutnya siapa lagi? Silakan angkat. Positifnya kita bisa belajar. Yang positif kita bisa belajar tentang globalisasi. Kemudian teknologi. Teknologi buat kalian itu masuk dampak positif apa negatif? Dampak positif. Kamu bisa melakukan apa dari teknologi itu? Bekerja, Bekerja, mencari informasi, belajar. Itu merupakan salah satu dampak positif yang kita terima dari globalisasi. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Kenapa? Serunya di mana? Detektif. Detektif itu tugasnya apa? Memecahkan masalah. Oke, sekian dulu pelajaran hari ini. Sudah selesai materi globalisasi, itu adalah materi terakhir. Kemudian jangan lupa belajar materi dari awal hingga akhir karena di sini melakukan ujian akhir. Dari sini saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan semangatnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan supaya bisa melaksanakan penilaian akhir semester dengan baik dan lancar. Sebelum kita akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.